tetap berprestasi dan juga bisa tetap mewarnai kegiatan pandemi dengan hal-hal yang positif. Itu nggih Mbak Sasha nggih. Oke. Terima kasih banyak Mbak Sasha, dan insya Allah nanti cerita dari Mbak Sasha ini akan menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua ya, termasuk ustadzah yang ada di sini, karena nanti mungkin Mbak Sasha juga akan menceritakan testimoni, kemudian kendala apa yang kemudian dihadapi, untuk menghadapi kendala itu strateginya bagaimana, tentu saja itu nanti akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Mbak Sasha, tadi sudah disampaikan terkait profil dari Mbak Sasha. Sekarang mungkin Mbak Sasha mungkin akan menceritakan secara singkat terlebih dahulu nggih kesibukan-kesibukan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Mbak Sasha setelah lulus dari SD Muhammadiyah PK. Atau mungkin Mbak Sasha mau bercerita dulu tentang apa gitu. Untuk mau pembukaan lah istilahnya. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Ya. Jelas ya kan Mbak Sasha. Untuk orang tua. Nah, membantu orang tua itu saya biasanya setiap pagi setelah sholat sama ngerapiin tempat tidur, saya pasti nyapu rumah gitu. Sudah jadi kebiasaan pagi. Ini ya biar kesannya. Jadi setiap pagi seperti itu. Pas waktu dipakai gitulah. Dan setelah itu saya masih mengikuti kompetisi. Jelas lah ya, Bos. Iya. Terus habis itu saya mengikuti pembelajaran daring di SMP Muhammadiyah PK, belajar, dan yang paling utama saya tidak lupa untuk mengaji setelah maghrib. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi memang diawalinya dari paginya itu memang kegiatannya memang harus dibiasakan ya Mbak Sasha ya, mulai mungkin bangun tidurnya jam berapa, kemudian nanti aktivitas itu harus rutin atau mungkin sudah tercatat di harian Mbak Sasha mungkin? Sudah terbiasa ya, sudah menjadi tugas sehari-hari, dan istilahnya kalau misalnya nanti salah satu belum dilakukan nanti ada rasa oh apa ya yang kurang lagi gitu ya. Oke, baik. Ini kesibukan Mbak Sasha saat ini karena sudah masuk di SMP, ya sudah kesibukannya sudah luar biasa. Ini juga sudah masuk pembelajaran juga nggih Mbak Sasha nggih. Tapi tadi seperti yang kita dengar bahwa aktivitas paginya diawali dengan sholat subuh, kemudian membantu orang tua, betul ya, kemudian mengikuti pembelajaran, masih mengikuti kompetisi juga, dan tetap kegiatan religiusnya mengaji tetap dilaksanakan pada maghrib. Baik, terima kasih Mbak Sasha. Mungkin itu nggih pembukaan ya, istilahnya gambaran nanti kegiatan dari Mbak Sasha. Nah, sekarang Mbak Sasha sudah mau tanya. Tadi kan sudah diceritakan bahwa kegiatan-kegiatan Mbak Sasha itu sudah dilakukan otomatis, tapi sebelum itu tentunya ada treatment-treatment bagaimana bisa otomatis seperti itu. Kan tidak mungkin ya, istilahnya nanti itu melakukan sesuatu, oh pagi ini seperti ini, itu otomatis sejak awal dulu, itu kan tidak mungkin, pasti ada step-stepnya. Bagaimana bisa mengotomatiskan kegiatan positif itu dalam keseharian Mbak Sasha? Sebenarnya sih gimana ya? Saya itu sebenarnya dimulai dari kayak kemauan saya sendiri sih aslinya. Untuk mengisi waktu juga setiap pagi biar kalau misalnya setelah sholat tidak tidur gitu kan nggak boleh ya aslinya kan. Iya. Waktunya itu menyapu gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya membaca Al-Quran sih memang sudah kebiasaan kan untuk ya gimana ya, membaca Al-Quran itu menjadi kewajiban saya sih aslinya, Mas. Iya kan, udah. Ya nanti kalau sudah ya dimulai saja dulu, nanti pasti kalau sudah terbiasa pasti nanti ternyata nggak terasa kalau misalnya dilakukan setiap hari gitu. Dimulai saja gitu. Oh, ya. Harus dimulai ya, berani memulai gitu, oke?
Oke, mungkin dibantu sama Bunda ini. Bunda punya trik-trik apa saja untuk mengotomatiskan atau mungkin sudah ada time schedule di rumah atau mungkin Bunda sudah membuatkan habis ini share kayak gitu. Pripun Bunda? Gini ya usia, sebenarnya itu kan menjadi habit ya usia. Sebenarnya kalau itu sudah menjadi habit, paling tidak nanti secara otomatis ya, secara otomatis itu otak kita akan menjalannya dengan spontan. Jadi kalau misalnya kayak bangun pagi gitu, bangun pagi karena terbiasa dengan bangun pagi jam 4, mau nggak tahu itu dari Allah sudah mengkasih kode bahwa jam 4 itu sudah bangun dan kita diusahakan untuk bisa mendengarkan azan pagi. Itu yang terpenting karena rezeki dan keberhasilan itu dimulai dari pagi. Gitu. Jadi membiasakan anak, memberi pengarahan kepada anak bahwa kita harus bangun pagi karena apalagi kalau di SD itu kan nggak mau buka laptop. Kalau di SD dulu kan waktunya kan untuk masuk sekolah kan pagi sekali ya, jam 6:30 harus sudah ready di sekolahan. Jadi ini mau tidak mau spesialis untuk SDPK itu harus rajin bangun pagi. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk selalu sholat subuh tepat waktu dan bisa mengisi waktu, misalkan di sela-sela antara bangun pagi dan mau berangkat sekolah, kita ada waktu, kita manfaatkan waktu itu untuk mengulang pelajaran sebelum kita berangkat sekolah. Nah, kalau misalkan di rumah, tetap kita lakukan seperti kita waktu sekolah juga. Jadi tetap kita membiasakan diri juga, biarpun kita daring di rumah. Jadi itu nanti akan muncul secara otomatis karena sudah terbiasa. Jadi memberitahu kepada anak bahwa kamu harus bangun pagi. Jadi nanti mau tidak mau akan terbiasa spontan untuk setiap hari mesti bangun jam 4 itu. Itu kayak baik, terima kasih Bunda. Itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun sekarang itu kita kondisinya daring, tetapi bagaimana pengkondisian ketika pagi itu seperti tidak daring ya, bukan karena daring seperti ini bukan berarti libur aja Bang. Sholat subuh kan tetap jadwalnya sama dengan ketika tidak daring, sehingga nanti untuk aktivitas bangun paginya tetap harus sama. Mungkin hanya kegiatan setelah sholat subuh yang berbeda karena memang diadaptasi juga sih ketika daring dengan ketika sekolah itu berbeda. Baik, mungkin di situ nanti untuk Bunda dan Mbak Syasha ketika pertanyaan nanti di akhir atau mungkin setiap sesi seperti ini anak-anak boleh bertanya Bunda atau Mbak Syasha. Enaknya Bepon nanti misalnya setiap sesi seperti ini satu pembahasan nanti boleh ada yang bertanya atau nanti pertanyaan di akhir. Lebih enak sih komunikasi langsung aja ya usia kalau biar artinya dia bisa jalan di awal sama di akhir, jadi anak-anak tidak jenuh untuk mengikutinya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih itu tadi untuk gambaran awal aktivitas Mbak Syasha di pagi hari. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya terkait bagaimana caranya untuk bisa memanajemen waktu seperti itu. Silahkan, ada yang pertanyaan? Silahkan raise hand terlebih dulu sebelum Ustazah lanjutkan ke sesi berikutnya atau ke pertanyaan berikutnya. Ada? Bisa disampaikan? Atau tadi bagaimana kiatnya ketika sudah bangun pagi, ini bagaimana agar tidak terasa ini tuh ada satu yang libur dan pembelajaran daring itu tidak menjadi beban ya, karena seakan-akan kan kita di rumah, istilahnya kita mau mengikuti pembelajaran dalam kondisi tidak mandi nggak apa-apa, kemudian apa namanya yang penting kan nanti laptop itu absennya ada gitu kan, itu kan kadang-kadang juga mempengaruhi juga untuk semangat di pagi harinya itu Mbak Syasha ya. Kalau kita istilahnya itu nanti sudah siap seperti sebagaimana kita sebelum daring tentunya akan berbeda. Pernah nggak Mbak Syasha merasa seperti itu nanti yang penting ikut dulu gitu. Sebenarnya nggak pernah sih. Masya Allah nggak pernah ya. Jadi sudah otomatis tadi jam 4 bangun, udah langsung ada kegiatan yang sudah menunggu itu. Nanti kegiatannya disiapkan oleh mama atau kegiatannya itu dari Mbak Syasha sendiri untuk jenis kegiatan yang dilakukan? Dari saya sendiri.
dari Mbak Sasha sendiri, termasuk bersih-bersihnya itu Mama nggak ada, "Oh saya nanti harus ini nih ya, bersihkan ini, tugas ini," nggak ada gitu ya? Jadi gini Us, paling enggak kita menanamkan kedisiplinan ya Us ya. Iya, Kedisiplinan betul. pada anak, bahwa paling enggak kita memberikan istilahnya tanggung jawab lah ya. Tetap harus memberikan tanggung jawab. Selain tanggung jawab belajar, tetap tanggung jawab sebagai anak, bahwa apalagi anak perempuan ya, Iya. biarpun nanti kalau sudah gede juga bisa, tapi tidak bisa begitu. Jadi tetap kita menanamkan dari kecil, istilahnya kebiasaan misalkan untuk dari hal yang kecil lah, kita membantu orang tua menyapu, itu kan sudah tidak berat lah ya, menyapu lantai itu tidak berat. Terus misalkan mencuci piring habis makan langsung dicuci, itu sebenarnya itu hal-hal yang kecil yang mungkin juga dilaksanakan di sekolah. Jadi kedisiplinan itu yang kami coba untuk tanamkan kepada anak kami. Gitu Us. Oke, baik Bunda. Itu biasanya hal-hal seperti itu dimulai dari kapan Bunda? Dimulai dari kelas berapa? Sampai misalnya mungkin kalau ada Mbak Sasha mungkin pada waktu itu bagaimana untuk tadi mendisiplinkan gitu, apakah ada kontrak belajar khusus atau sudah tercatat atau nanti misalnya kalau tidak ada konsekuensi logisnya seperti apa, itu ada Bunda terkait hal itu? Kalau untuk istilahnya, kalau untuk membiasakan diri sebenarnya sejak kecil ya, sejak TK itu dia sudah upet ya istilahnya, mungkin dari anaknya sendiri itu sudah istilahnya pengennya upek gitu loh. Jadi pengen ini, pengen itu, bikin ini, bikin itu. Jadi dari dirinya sendiri sudah punya keinginan untuk berkreasi. Jadi saya sebenarnya lebih enak cuman untuk supportnya. Tapi untuk membiasakan diri, istilahnya memberikan tanggung jawab itu lebih pasnya itu kemarin itu waktu kelas 4 itu sudah saya istilahnya untuk membantu orang tua untuk menyapu. Nah kalau dulu itu enggak pandemi ya, jadi saya ajak untuk nyapu di jalan. Jadi saya nyapu di jalan itu. Jadi pagi sebelum berangkat sekolah itu ya usia itu bangun. Habis itu saya ajak, ayo no kita nyapu di luar. Ya dia nyapu. Jadi dari situ kan mungkin kalau kelas 3, 4 mungkin belum istilahnya belum maksimal ya. Jadi ini masih istilahnya masih latihan. Jadi untuk mulai kelas 5, 6 saya beri tanggung jawab. Jadi kamu tiap pagi harus membersihkan tempat tidur. Habis itu menyapu. Habis itu mencuci piring. Kalau ada yang itu pun cuci piring bekas kamu makan aja nggak apa-apa. Kemudian bantuin saya untuk menjemur pakaian. Itu hanya menjemur pakaian. Tapi setrika saya rasa ini baru percobaan. Istilahnya saya coba untuk 1 kali, 2 kali gitu aja. Terus apalagi itu Us. Saya rasa kontrak belajar ya. Kalau kontrak belajar kemarin itu mungkin dari ustadz kemarin kan memberikan tugas ya, kontrak ya. Saya rasa itu bagus sekali. Istilahnya memberikan anak untuk bertanggung jawab, berkomitmen, berkonsisten untuk melaksanakan apa kontrak belajar yang kita bikin sendiri. Jadi jangan sampai kontrak belajar itu atas perintah orang lain, ya kan? Kontrak belajar itu dari kemauan kita sendiri, misalkan dari saya harus menghormati orang tua, harus menghormati ustadz dan ustadzah, kemudian kita harus selalu semangat belajar, selalu on kamera kalau misalkan kita belajar daring itu harus ditanamkan pada diri sendiri, anak itu sendiri, jadi dari kemauan sendiri. Untuk itu mereka akan harus konsekuen dan menerima tanggung istilahnya dari situ dia akan melaksanakan apa yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Dan yang untuk yang terakhir itu adalah target. Itu harus punya impian. Anak-anak harus punya impian, harus punya target. Impian itu dalam artian kita harus bermimpi, tapi jangan sampai tertidur terus ya. Impian, aku pengen jadi istilahnya pengen jadi pengen jadi dokter. Nah, dari impian itu
kita akan muncul semangat untuk mewujudkannya. Oke. Semua itu berarti. Jadi kalau kita nggak punya mimpi, nggak mungkin kita akan bisa semangat untuk mewujudkannya. Saya rasa itu Oke, baik. Luar biasa sekali nih dari aktivitas pagi itu nanti akan terbentuk suatu habit, kemudian juga sudah ada kontrak belajar yang dibuat sendiri. Dan saya yakin di sini teman-teman sudah kemarin semuanya sudah membuat kontrak belajar, nggih? Sudah dicatat, mungkin ditempel di tembok di kamarnya masing-masing sehingga ketika membuka pintu itu langsung teringat atau diingatkan kembali dengan kontrak belajar yang sudah dibuat dan konsisten untuk melaksanakannya. Baik, terima kasih Bunda Vanessa. Teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oh ya, nambahin lagi ya, karena itu salah satu doa ya, belajar itu apa yang kita tulis itu salah satu doa. Insya Allah ijabah. Istilahnya apa yang kita inginkan, biarpun itu cuma dalam hati, cuma ditulis, itu adalah doa. Insya Allah Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Itu Us. Baik, amin. Jadi teman-teman di sini tadi sudah disampaikan bahwa kontrak belajar yang kalian buat kemarin itu adalah satu doa. Jadi kalau doa insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu berdasarkan prasangka hambanya, Bunda. Jadi apa yang kita prasangkakan terhadap Allah itu nantilah yang akan terjadi pada kita. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan, Tadi kan diceritakan bahwa dari kecil itu Mbak Syasha itu sudah ubet, juga suka mencari kesibukan, dan kesibukan di sini saya yakin satu hal yang positif. Nah, di sini bagaimana Mbak Syasha itu mengenali potensi diri yang ada di Mbak Syasha. Oh, ternyata itu aku punya passion di sini, punya hal yang punya kelebihanku di sini. Itu bagaimana Mbak Syasha menggali potensi yang ada dalam diri Mbak Syasha itu? Sebenarnya itu dimulai dari hobi ya, kegemaran kita. Saya tuh suka math sama bahasa Inggris. Dengan hobi kita kan bisa senang melakukannya dengan senang hati tanpa paksaan orang lain kan, Us. Iya. Dengan begitu kan lebih mudah mengembangkannya, kemampuannya dengan mandiri. Karena itu sudah keinginan saya sendiri gitu. Insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Dan tentunya hobinya itu jangan sampai yang merugikan orang lain ya. Misalkan kayak hobi makan gitu. Misalkan ya hobinya matematika gitu, suka matematika, coba dikembangkan, ikut beberapa lomba dicoba, nggak apa-apa gagal. Itu gagal itu berarti kan itu akan menjadi semangat kita untuk terus agar bisa menjadi yang terbaik gitulah. Lebih baik lagi gitu ya. Sebenarnya selalu belajar dari yang sudah dilakukan, misalnya kemarin ada kurangnya apa, nanti berikutnya harus ada perbaikannya, dan selalu harus lebih baik dari yang kemarin, lebih baik lagi, seperti itu nggak sayang ya? Iya. Jadi tadi ya, bahkan Ustazah sekarang sering melihat Mbak Sasa juga selain kegiatan daring, juga sekarang sering ngobrol-ngobrol dengan luar negeri juga, sering membuat gambar-gambar cat dan juga menggambar-menggambar itu juga termasuk penyaluran hobi yang positif juga, Nji? Betul. Iya, jadi itu teman-teman. Jadi kalau yang punya hobi apa, tapi tadi catatannya dari Mbak Sasa, hobinya itu tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Kalau sekarang kebanyakan hobinya apa ya yang di sini ya? Apakah sudah menemukan hobi yang kira-kira nanti bisa dikembangkan? Hobiku aneh itu, Us. Apa Mas Arham hobinya? Gimana ya? Bisa dibilang bongkar rusak gimana gitu. Biasanya atau bongkar rusak, Mas? Biasanya utak-utik HP itu terus biasanya tak pikir sebagai hobi. Oh gitu. Ya mungkin tadi dari sarannya Mbak Sasa, misalnya hobi itu bisa bermanfaat, nanti kan bisa dikembangkan, bahkan ilmu-ilmu nanti yang sekiranya relevan dengan hobinya Mas Arham mungkin juga bisa dipelajari, tapi sarannya dengan sungguh-sungguh gitu ya Mas Arham ya. Ya, Us. Ya, itu alhamdulillah ini Mbak Sasa sudah ada yang menemukan atau bisa tergali potensi dirinya.
dari cerita yang disampaikan Mbak Sasha. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah punya hobi yang mungkin merasa, oh aku bisa mengembangkan dari hobiku yang ini. Ada yang hobinya olahraga mungkin, ada yang hobinya di bidang seni, ada yang hobinya mungkin di bidang apalagi akademis tadi ya, ada di bidang bahasa. Itu luar biasa sekali kalau bisa mengembangkan. Nah, sekarang untuk support dari Mama atau dari Bunda Mbak Sasha itu terkait tadi ya, Mbak Sasha sudah menemukan hobi ini, Mama mungkin bisa menyampaikan juga, oh ini hobi ini saya yang bisa dikembangkan, atau mungkin oh ini jangan yang ini karena ini seperti ini. Itu ada enggak, Ma, untuk memberikan masukan kepada Mbak Sasha seperti itu? Yang jelas kalau masukan tetap ada ya Us ya. Yeah. Tapi artian dalam koridor bahwa anak sudah punya keinginannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa keinginan anak. Harus begini, harus begitu, itu nggak bisa. Karena apalagi sekarang kalau sudah kelas 6 itu anak sudah mulai terbentuk keinginannya untuk begini. Jadi kalau misalkan kemarin contohnya gini, dia bikin sesuatu, saya kasih masukan, oh jangan gitu, no, gini. Ma, aku punya style sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan anak dengan keinginan kita, karena nanti akan jatuhnya akan tidak baik. Ya, jadi karena dia bisa begini karena terpaksa karena kemauan mama. Demikian halnya kalau misalkan ikut lomba dan segala macamnya. Jadi saya tawarkan kepada anak dulu. Jadi, no, ini ada lomba gini-gini, kamu bisa sebenarnya sih, tapi kamu mau nggak gini-gini? Oh ya mah, ayo mah gini. Terus habis itu kita diskusikan bareng. Karena gini, dalam artian kalau lomba, dalam mengikuti lomba itu saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa Sasha. Karena kita tetap harus perlu diskusi dengan Kak Sasha ya. Apalagi kalau bahasa Inggris. Dalam hal ini saya memang minim, istilahnya kurang lah dibandingkan Sasha dalam bahasa Inggris. Mungkin dia lebih bagus dibandingkan saya. Jadi kalau misalkan bikin dialog dan misalkan ini enaknya gimana ya Nok ya, jadi dia ngasih pendapat. Jangan sampai anak cuman melakukan sesuatu karena keinginan kita sendiri, tapi dia punya pendapat, mah enaknya begini mah, ini bagusnya katanya begini mah, dialognya enaknya begini. Jadi dengan begitu karena keinginan dia sendiri otomatis dia bisa secara maksimal, jadi bisa maksimal perform dalam suatu perlombaan. Jadi dia bisa percaya diri karena dia keinginan sendiri. Itu. Dan selain itu kita juga memfasilitasi ya. Nah, saya yakin semua tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa fasilitas. Yakin itu. Oke lah, bilang lah nggak usah aja pakai ini. Tapi itu nggak mungkin. Karena memang pengalaman dulu bahwa kalau kita ingin sukses, kita ingin bisa sesuatu, kita harus paling tidak tetap ada fasilitas. Dan saya yakin kalau misalkan untuk daring ini, saya yakin ayah bunda pasti bisa memfasilitasi itu, misalkan kayak HP, misalkan kayak laptop itu mungkin insya Allah ya mungkin bisa. Terus kemudian kalau misalkan takut nanti HP nanti anak-anak buka dan segala macamnya yang tidak kita inginkan, nah itu ada kok yang istilahnya di setting privat, istilahnya di setting untuk kit ya, apa ya namanya. Jadi anak-anak mungkin bisa tidak bisa melihat yang macam-macam. Itu kayaknya ada. Jadi punya Sasha pun juga di counter sama ayahnya. Jadi HP-nya tidak bisa melihat sesuatu atau hal-hal yang mungkin dia belum saatnya untuk melihatnya. Jadi sementara ini saya bebaskan, tetapi tetap saya awasi batasan-batasannya. Untuk jadwalnya jangan sampai terlalu banyak untuk misalkan oke, main game boleh, tapi ada batasannya gitu. Kemudian kalau misalkan untuk masalah kegemarannya, misalkan dia punya kegemaran math dan Inggris, kita kolek soal, kemudian kita file, dan nanti sewaktu-waktu kita kasih ke anaknya untuk mengerjakan. Kemudian literatur, tutorial dari YouTube, kita harus aktif untuk mencarikannya, kemudian diskusi kepada anak tadi, terus kemudian kalau misalkan untuk menguji kemampuan, bolehlah sekali-kali kita mengikuti kompetisi untuk mengetahui kemampuan kita sampai di mana sih,
kalau kita berkompetisi dengan orang lain, apalagi misalnya dengan orang yang di luar Jawa, di luar Solo, banyak Sasha itu sering berkompetisi dengan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari seluruh Indonesia, Lampung, dan alhamdulillah dia ya nggak tahu Allah itu selalu ngasih jalan kemudahan ya, dan karena kita ada semangat selalu ngasih kemudahan dan selalu mengasih keberuntungan. Alhamdulillah selalu kita syukuri. Jadi selalu masuk paling enggak 3 besar itu insya Allah masuk. Dan itu juga hasil dari semangat, pantang menyerah, dan yang terpenting adalah ibadah, berbuat baik, berbagi, ya selalu berbagi. Insya Allah Allah akan ngasih reward yang baik kepada kita. Dan doa itu itu anak-anakku. Luar biasa sekali J. Bunda J. Intinya tadi mungkin tujuan awal dari ikutnya kompetisi itu adalah untuk semakin menggali potensi diri. Misalnya nanti ada menang ataupun juara itu merupakan suatu bonus karena dari kompetisi itu nanti kita akan bisa melihat kita itu sampai di seberapa atau kemudian apa yang harus diperbaiki itu mungkin yang utama dari kita mengikuti kegiatan kompetisi itu. Baik, anak-anak luar biasa sekali tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Sasha dan Bunda terkait bagaimana menggali potensi diri dan bagaimana cara mengembangkannya. Tadi sudah disampaikan sudah disampaikan secara detail juga kiat-kiatnya, kemudian juga apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan Mbak Sasha, bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu untuk menjadikan satu target atau tujuan harus dimulai betul-betul dari niat yang kuat, kemudian adalah hal-hal yang kita sukai dan juga merupakan hal-hal yang bermanfaat. Betul gitu, Jay, Bunda dan Mbak Sasha. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau menambahkan dulu terkait tadi bagaimana menggali potensi diri yang ada dalam diri kita. Jadi Mas Arham sudah menyampaikan sudah terlihat hobiku seperti ini. Nanti bagaimana mengembangkannya? Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Mbak Sasha bahwa harus ada diskusi dengan orang tua. Orang tua di sini sebagai fasilitator dan juga nanti sebagai penasihat, ya, Mage. Ya. Fasilitator. Saya apresiasi Mas Arham tadi yang punya hobi bongkar-bongkar. Bongkar itu, Jay. Betul. Untuk sementara bongkar dulu nggak apa-apa. Paling enggak ada keinginan tahuan untuk aku ini apa sih? Ya, jadi keinginan tahu itu akan mungkin memberikan kita untuk jadi kita akhirnya sukses. Wah, nanti bongkar akhirnya juga bisa membenahi lagi. Bagus itu Mas Arham. Mungkin yang teman yang lain mungkin bisa mencontoh Mas Arham ya. Mungkin Mbak Amira itu punya hobi apa? Misalkan hobi apa kemarin Mbak Amira? Hasna? Banyak sih, tapi yo biasa-biasa aja. Palingan eksperimen gitu. Eksperimen ya, percobaan juga. Wah, jadi pengen itu kok bisa begini tuh gimana ya? Jadi akhirnya kita memunculkan ide-ide, akhirnya kita punya semangat untuk menggali potensi. Bagus. Itu mungkin yang lain juga. Betul. Yang lain pasti punya kegemaran juga sebagai pasti setiap anak adalah unik gitu. Mereka pasti punya passion di bidang masing-masing. Mungkin nanti di kelas 6 kemarin sudah ditulis ya who am I ya. Apa kelebihanku, kemudian apa kekuranganku, targetku ke depannya apa, kemarin sudah ditulis nanti. Kemarin sudah dikirimkan juga di kelas dojo. Nah, itu nanti yang tugas kita semua untuk bagaimana bisa mengarahkan. Karena itu ternyata penting ya, Mangge, untuk kita target ke depannya, mengenali diri sendiri dulu itu adalah suatu hal yang penting. Baik, dari anak-anakku sekalian ada pertanyaan atau mungkin tanggapan? Dari ayah bunda yang saat ini mendampingi juga boleh ya, untuk misalnya ada pertanyaan ataupun tanggapan yang diberikan. Monggo, silahkan. Ada? Sepertinya belum ada. Baik, ini kita sudah tadi sudah menggali potensi, kemudian kebiasaan sehari-hari. Nah, sekarang mungkin kita lebih fokus ke kelas 6 ya, Mbak Sasha.
Nah, kemarin kan ketika di kelas 5 sudah naik ke kelas 6, itu kan mungkin pengalaman pertama ketika daring itu hal awal yang dipikirkan oleh Mbak Syasha itu apa ketika nanti udah kelas 6 dan kondisinya masih daring? Yang tergambar pertama kali itu apa Mbak Syasha? Baik untuk menjadi yang terbaik dan bermanfaat. Nah, itu niat pertamanya ya. Ya. Dan untuk sukses. Seperti kan ada kontrak belajarnya dan target itu. Oh gitu. Itu penting juga ya untuk istilahnya menjadi rambu-rambu ya, menjadi rambu-rambu ketika pembelajaran di kelas 6. Jadi kemarin step-stepnya ataupun tahapan-tahapannya ketika pembelajaran dari kelas 6 itu apa saja Mbak Syasha? Misalnya, oh kelas 6, aku tuh nanti mungkin ada ujian sekolah, ada mungkin kegiatan-kegiatan pembelajaran tambahan, atau mungkin nanti aku juga harus tetap ikut kompetisi. Itu nanti tahap-tahapannya. Awalnya tadi setelah ada niat untuk sukses, ada niat untuk menjadi yang terbaik, itu tahapannya apa saja ketika sudah ada di kelas 6? Jadi pertama saya itu membuat jadwal pelajaran sekolah dan di luar sekolah ya, manajemen waktu. Paling penting itu manajemen waktunya. Nah, kemudian mempersiapkan modul pembelajaran. Biasanya kan ada juga yang dikasih file gitu ya. Yeah. Kemudian belajarnya lebih awal. Jadi sebelum Zoom itu biasanya saya buka-buka bukunya lagi biar nanti pas di Zoom kalau misalnya ada dikasih pertanyaan sama US nanti bisa menjawab gitu. Jadinya berusaha aktif saat Zoom juga gitu ya. Ini nanti lebih pede gitu. Fokus pelajaran daring juga. Jadinya jangan disambi-sambi kayak misalnya main game gitu ya, jangan ya. Jadi ya pas aktifkan kameranya juga. Dan kalau berusaha aktif kalau misalnya ada pertanyaan dijawab gitu, nggak apa-apa salah kan nanti pasti dibenarkan sama us. Terus aku juga bertanya kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa, jangan malu gitu. Kemudian semangat, percaya diri, optimis kalau pasti bisa gitu, saya pasti bisa gitu. Berbuat baik, kayak sharing ilmu. Biasanya saya itu ya di WA itu pasti teman-teman kayak nanya ke saya gitu. Kalau misalnya ada pelajaran yang bingung itu pasti nanyanya ke saya. Nggak tahu kenapa. Jadi kayak saya bisa sharing ilmu yang saya punya gitu. Jadi saling belajar walaupun hanya lewat online gitu ya. Kemudian jangan lupa saya juga berdoa. Nah, berdoa itu kepada Allah ya untuk meminta kemudahan dan kelancaran. Itu saja, Us. Iya, baik. Luar biasa. Tadi sudah ada belajar lebih awal sebelum kegiatan pembelajaran. Mungkin kan setiap ada pembelajaran kan mungkin ada kuis atau ada pertanyaan. Itu berarti Mbak Sasa sudah mempersiapkan dulu sebelum ikut Zoom. Sehingga ketika ikut Zoom itu nanti sudah nyambung ya apa yang disampaikan. Sudah ada gambaran awal ketika pembelajaran. Ya, karena semuanya sudah dibagikan BBD juga, nanti sudah ada BPD, sudah ada jadwal rutin dan lain-lain. Bahkan setiap hari Sabtu mungkin kemarin kita juga sogem ya Mbak Syasha ya. Mungkin Iya, teman-teman di sini belum punya gambaran Mbak Syasha sogem itu seperti apa, nggih? Mungkin Mbak Syasha bisa menceritakan sedikit terkait bagaimana mempersiapkan sogem atau mungkin try-in. Nah, silakan Mbak Syasha. Biasanya kalau misalnya sogem atau misalnya try-in gitu ya, Us, itu belajar setelah kan biasanya Zoom-nya sudah selesai. Nah, itu ulang lagi biar nggak lupa gitu. Dan apa ya? Ya, dia belajar sih, Us. Di latihan soalnya dikerjain. Kalau yang ada di buku ada soal-soal coba dikerjain dulu gitu. Nanti kalau misalnya bingung tanya usnya atau tanya teman-temannya gitu. Jadinya memang sih setiap hari Sabtu ya, Us. Yeah, itu ada hari Sabtu. Itu soal gembira. itu seperti kayak mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di minggu itu. Jadinya biar nggak lupa ya.
dan untuk menambah nilai. Gitu. Oke. Jadi istilahnya untuk nilai sendiri itu sebenarnya menjadi tujuan akhir atau bukan sih Mbak Syasha? Nilai maksimal itu menjadi tujuan utama atau mungkin Mbak Syasha lebih ke bagaimana mempersiapkan prosesnya? Gimana ya? Nilai sih juga gitu ya. Tetap sih ya, nilai itu tetap kayak yang utama. Cuman gimana ya? Prosesnya juga harus seimbang gitu, Ge. Karena pengen nilainya bagus, berarti prosesnya juga itu harus ini. Ini untuk ketika Shopgum, ketika Zoom itu Mama harus ngoyak-oyak dulu atau sudah otomatis tadi, Mas? Nih, Mbak Syasha ini untuk bagaimana Mama mendampingi ketika pembelajaran. Ketika pembelajaran juga untuk mempersiapkan istilahnya kayak tahapan-tahapan kelas ada Shopgum, ada try-in, ada itu prepare ini. Enggak sih, sudah otomatis. Kadang-kadang Mama cuman ya mungkin kadang-kadang ngingetin ya gitu. Ya cuman ngingetin palingan cuman beberapa kali, tapi biasanya sudah terbiasa, memang sudah otomatis gitu. Jadi gini Us, itu pun saya juga nggak tiap hari di rumah ya, kadang juga ada acara. Jadi si Kak Sasa sudah punya tanggung jawab, dia juga rutin untuk update di Zoom yang di grup ya, Zoom ada ya itu, ada ya di Zoom ya, semua informasi kan mesti ada disampaikan di Zoom, di grup WA ya. Jadi anak-anak harus update, jangan sampai kita fokus game. Saya yakin anak-anak nggak terkecuali Kak Sasa, ya dia juga aktif game, cuman paling nggak harus fokus grup informasi dari sekolahan, itu harus update. Jadi dari situ anak akan tahu, oh ini jadwalnya apa. Nah, jadi kita nggak perlu untuk sekali-sekali mengingatkan nggak apa-apa, tapi paling nggak anak harus punya tanggung jawab sendiri bahwa kamu jam segini harus ikut Zoom ini, jam segini harus ikut Zoom ini. Saya rasa itu jadi nggak tiap kita harus mengingatkan. Jadi kita harus berikan tanggung jawab kepada anak bahwa apa tanggung jawabmu, kewajibanmu sebagai seorang pelajar di dalam pelajaran daring. Karena kan saya yakin di sini semua, saya yakin ayah bunda tidak, mungkin ada yang tidak bisa mendampingi secara full di rumah, ada yang bekerja, dan saya yakin tidak bisa mengingatkan lewat WA. Cuman dalam artian kalau misalkan anak sudah diberi tanggung jawab, diberi pengarahan untuk selalu aktif dalam mengupdate WA informasi dari sekolah, saya yakin mereka akan tahu jadwal-jadwalnya itu. Baik, terima kasih Bunda dan Mbak Syasha. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Adakah ketika pembelajaran itu Mbak Syasha juga mengalami kendala-kendala, mungkin dari kendala kesulitan dalam memahami, atau mungkin kendala ketika pembelajaran, atau mungkin kendala ketika teknis itu, kira-kira pernah nggak Mbak Syasha juga mengalami kendala seperti itu? Ya, mungkin juga dialami oleh teman-teman yang ada di sini. Selama perjalanan pembelajaran daring setahun yang itu rasanya tidak ada sih ya kendalanya yang berarti, hanya saja mungkin kadang terkendala jaringan aja, jaringan wifi yang kurang bagus, jadi koneksinya mungkin agak lambat jadinya, atau tiba-tiba matinya lampunya mati. Jadinya kadang-kadang juga karena internetnya jelek, pasti kayak terputus-putus ya, jadinya nggak terdengar gitu. Tapi masalah-masalah seperti bisa dikomunikasikan dengan ustadz-ustadzah ya. Ini kalau misalnya ada yang kelewatan, mungkin tanya saja ke boleh kan? Karena di pembelajaran daring tersebut biasanya ada rekodnya. Jadi bisa meminta langsung, atau mungkin biasanya di-share ke YouTube kan, Us? Iya. Nah, kalau
ya begitu saja sih. Nggih. Atau hanya teman aja boleh. Iya, mungkin dari teman-teman di sini, Kak, tadi kan Mbak Sasa mungkin secara teknis, kemudian secara bagaimana terkait pemahaman itu kan dari mungkin dari teman-teman di sini, adakah yang mengalami kendala mungkin selama kemarin di kelas 5 ketika pembelajaran daring, adakah kendala yang dihadapi ketika mengikuti pembelajaran daring? Mungkin nanti akan bisa di-sharingkan oleh Mbak Sasa juga, oh kalau kendalanya seperti ini bisa mengatasinya dengan cara seperti ini. Mungkin teman-teman silahkan, ini saya yakin ini semuanya bisa berpendapat di sini. Silakan. Mungkin dari siapa ya? Mbak Raisa, ada kendala Mbak Raisa selama ikuti pembelajaran daring? Tidak ada juga. Ada yang lainnya? Kalau aku Mas Farismi? Siapa? Kalau aku kendalanya sinyal. Kendalanya? Sinyal. Oh, sinyal. Oke, kendalanya sinyal. Oke. Kalau itu tadi mungkin sudah dijawab oleh Mbak Sasha, nanti ada record, kemudian meminta apa namanya? Atau hal-hal yang belum dipahami bisa diminta untuk dijelaskan lagi oleh Ustazah gitu ya. Kemudian misalnya soal-soal yang ada di BPD itu kan kadang-kadang ada di modul juga ada nih Mbak G. Di modul ada, kemudian kadang-kadang ketika pembelajaran harian juga diberikan latihan soal juga. Itu bagaimana trik atau strateginya biar tidak menumpuk-numpuk. Jadi kadang-kadang kan ada yang ketika menyelesaikan tugas itu kan mungkin tidak sempat, sehingga nanti ketika sudah di akhir pekan itu harus dikumpulkan, itu justru tidak maksimal. Itu bagaimana caranya Mbak Syasha? Kalau saya itu memang sebenarnya kalau misalnya ada tugas, saya biasanya langsung kerjain gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada lagi banyak acara, biasanya memang agak akhir gitu. Tapi lebih seringnya saya langsung gitu. Saya jadinya jangan menunda-nunda pekerjaannya, nanti agar tidak menumpuk. Jadinya kalau misalnya ternyata sudah deadline-nya besok belum dikerjain gitu kan capek nanti ya. Jadinya mending dikerjakan gitu. Jadinya nanti akhirnya nggak usah numpuk-numpuk, terus jadinya bisa santai gitu. Ya gitu aja sih, Mas. Gitu, jadi memang ya istilahnya kayak karena manajemennya apa yang bisa dilakukan hari ini kerjakan hari ini, karena pasti esok hari sudah menanti pekerjaan yang lain gitu ya. Gitu ya Mbak Sasa ya. Oke, untuk perasaannya Mbak Sasa sendiri selama pembelajaran daring kemarin bagaimana? Gimana ya perasaannya? Asik-asik aja sih, enjoy gitu selama kita menjalaninya dengan niat yang baik, senang hati, dinikmati, dan semangat untuk sukses. Insya Allah akan baik-baik saja. Jangan pandemi menjadikan kita alasan untuk tidak berprestasi. Jangan ya. Kita ambil positifnya, karena dengan kita di rumah, peluang kita untuk mengembangkan potensi juga banyak, karena bisa mengikuti kompetisi dari luar Solo atau bahkan dari luar Jawa tanpa harus pergi kayak ke sana gitu ya. Misalnya kayak ke luar Jawa kan biasanya kalau misalnya bukan daring itu harus ke sana kan capek gitu, jauh. Dan nggak mungkin biasanya menghabiskan uang banyak dan waktunya juga banyak gitu ya. Nah, positifnya dari situ, jadi kalau misalnya secara daring nanti kan bisa online gitu, jadinya kirim video atau mungkin dari Zoom, jadinya lebih gampang gitu. Oke. Ketika pembelajaran daring sendiri mungkin pernah nggak merasa bosan, kan nggak pernah kemana-mana di rumah dengan aktivitas yang seperti itu saja, mungkin ada rasa bosan. Mungkin kalau kemarin itu di tahun-tahun kemarin kita pernah mendengar ada generasi rebahan gitu ya, generasi rebahan dan lain-lain ya. Tentunya seakan-akan itu ketika pandemi ini benar-benar itu sangat membosankan, kegiatannya hanya ini saja. Kemudian juga kegiatan apa namanya pembelajaran via Zoom, virtual, anak-anak mungkin tidak ada aktivitas bersama teman dan lain-lain, itu ada enggak dari Mbak Sasa untuk kebosanan sendiri? Sebenarnya kayaknya ya, saya kalau misalnya ada waktu luang, kalau misalnya kayak bosen ada waktu luang, itu saya lebih suka melakukan hobi saya, yaitu menggambar ya. Itu, nah dari situ saya juga
mulai mulai gimana ya, mulai untuk mengembangkannya, dan saya juga di-share ke semua orang itu. Jadinya saya ada aktif juga di sosial media, jadinya saya memposting gambar-gambar saya, dan alhamdulillah orang-orang pada suka gitu, jadinya saya juga senang gitu. Sekali-kali boleh sih main game juga, tapi jangan lupa waktunya ya. Pernah juga setiap mungkin Jumat atau enggak Sabtu malam gitu, biasanya saya sama keluarga itu nonton film bareng apa gitulah, biar asik gitu. Terus saya kan suka ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya, suka sih pakai bahasa Inggris. Nah, saya manfaatkan itu untuk mencari teman gitu. Jadinya dari luar negeri, banyak saya punya teman dari luar negeri, dari Filipina, dari Vietnam juga ada, dari UK, ada dari Amerika juga ada, India juga ada. Ya banyak lah, Us. Jadinya kan dari situ kita juga bisa belajar melancarkan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris gitu. Nah, itu jadinya ada positif juga dari kayak melakukan yang kita suka saat bosan gitu. Nah, kadang-kadang saya kan memang suka orangnya itu uplek gitu ya, usianya pasti cari kerjaan gitu kalau misalnya bosan. Jadinya ya cari sesuatu untuk yang dibuat gitu kayak DIY gitu ya. Dengan catatannya itu melihat batasan-batasan atau aturan dari orang tua gitu, dengan tidak meninggalkan kewajiban utama palingan ya, Bos. Oke, itu dari Mbak Sasa. Mungkin bisa ditambahkan Mama, ketika Mbak Sasa terlihat bosan atau terlihat sudah mulai apa nih, ketika pada titik jenuh atau mungkin sudah terlihat lelah atau capek ketika pembelajaran daring itu, dari Mama Mbak Sasa sendiri itu bagaimana itu untuk mengatasinya? Alhamdulillah selama perjalanan daring kemarin ya Usia, saya lihat sih anaknya enjoy aja ya Usia, untuk sementara untuk pengalaman untuk Kak Sasha. Mungkin kalau untuk anak-anak yang lain saya kurang tahu ya, tapi paling enggak kalau misalkan kalau kita melihat anak-anak kita bosan, saya yakin mesti ada yang bosan ya, daring terus nggak bisa main sama temennya, cuman di rumah aja, cuman ketemunya itu aja, nggak boleh main di luar dan segala macamnya. Saya rasa kalau menurut saya tetap saya akan kasih istilahnya refreshingnya dalam arti tidak di luar rumah, karena tentu saja kita belum bisa untuk belum diperbolehkan untuk ke rumah. Jadi ya kita aja anak kita untuk bercanda, sharing, dalam artian bercanda istilahnya gini, anak kita jangan sampai kita anggap sebagai istilahnya anak saja, tetapi sebagai sahabat. Ya, sahabat itu istilahnya lebih akan membuat anak kita akan lebih terbuka kepada kita. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, tidak takut kepada kita. Jadi misalkan ada apa-apa yang tentunya dia harusnya ngomong. Jadi tetap dia ngomong. Jadi jangan sampai anak itu menyimpan sesuatu rahasia yang orang tua tidak tahu. Dan makanya dari itu kita ajak anak kita untuk ngobrol, bercanda, sharing, seolah kita adalah sahabat. Jadi tetap anak, tetap kita anggap sebagai sahabat. Kemudian untuk yang lainnya mungkin kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mengasyikan. Nah, mungkin kemarin saya juga pernah lihat di kegiatan anak-anak kelas 5 yang mungkin sekarang sudah kelas 6 ya, itu ada kegiatan cooking. Nah, itu menyenangkan sekali bagi anak-anak yang suka makan. Nah, suka pengen bikin ini mah, aku pengen bikinin ini mah. Nah, itu insya Allah dengan kita masak bareng. Nah, mungkin kalau yang mungkin ayah bunda yang mungkin ada kesibukan di luar, bisa disempatkan waktunya untuk untuk memberikan untuk kita bersama, waktu untuk bersama, misalkan untuk bercocok tanam atau masak. Kalau dalam hal ini saya sama Kak Sasha itu sukanya dulu masak.
bikin sesuatu, bikin apa ya, istilahnya selalu pingin mencoba. Mah bikin ini mah, coba bikin ini mah. Dan alhamdulillah kalau kita berhasil kita akan senang lah, itu akan menambah imun kita. Oh iya. Nambah imun, jadi senang karena wah berhasil mah, jadi kita jadi senang, jadi nggak jadi bosan lagi. Kemudian seperti disampaikan Kak Syasha, sekali-kali nonton film. Oke, di sini kita saya sendiri ya usia dalam artian di rumah saya sendiri kebetulan kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis itu memang saya tidak pernah nonton TV karena dalam hal ini memang saya tidak begitu suka nonton TV ya. Jadi TV itu mesti off, nggak pernah nyala. Jadi TV itu nggak, Sasa pun nggak pernah nonton TV Jadi sampai hari Senin itu TV menyala kalau cuma hari apa Jumat sama Sabtu Minggu kalau ayahnya pas pulang. Jadi kalau misalkan kita berlangganan apa kalau di sini First Media bukan iklan ya. Kita nonton film dan segala macamnya itu ya mungkin saya bilang wah itu sia-sia sekali nggak bisa ditonton dan segala karena memang saya dari awal memang nggak begitu suka nonton TV. Jadi misalnya itu cuma dengerin apa kayak gitu. Jadi nggak begitu fokus untuk nonton TV itu nggak begitu. Nah jadi tetap ayahnya ngajak nonton TV bareng-bareng. Itu paling di weekend sambil kita bikin cemilan apa nanti kita santai ngobrol-ngobrol terus habis itu apa namanya ada channel yang rehab rumah itu apa before after dari situ anak cerita. Nah mungkin nanti akan memunculkan keinginan dia kalau nanti dewasa oh iya bongkar rumah itu loh jadi yang pertamanya jelek ini mah jadi dia diskusi sama ayahnya dari situ mereka diskusi tentang kesipilan mungkin ya kebetulan saya dulu di sipil jadi apa namanya juga bisa belajar juga bisa belajar bareng tentang hal yang baru gitu. Terus kemudian bikin DIY ya, bikin kerajinan tangan. Kalau dulu dia bikin gelang, dia belajar sendiri. Saya nggak nyuruh dan nggak apa. Jadi dari keinginan sendiri, mungkin lihat bisa anak-anakku semua yang di sini mungkin bisa lihat tutorial di YouTube banyak sekali itu. Aku mau bikin ini untuk mengisi untuk mengisi kekosongan misalkan pas hari libur apa pas nggak ada daring apa dan segala macamnya jangan sepenuhnya buat game. Ya. Maaf game istilahnya akan meracuni kita. Maaf sekali ya, saya kayaknya tidak setuju sekali kalau anak-anak kita loskan, kita berikan untuk pegang HP 100% kalau misalnya nggak ada kegiatan untuk game. Itu kayaknya tidak bermanfaat sekali. Terus kerajinan tangan ya udah itu kemarin Kak Sasa dari itu tadi hobi misalnya menggambar itu HP-nya itu casingnya digambarin dari hobi dia suka gambar akhirnya digambarin terus dia bikin belajar ukulele oke. Kita berikan ukulele yang murah-murahan aja nggak usah yang mahal-mahal cuman buat dia bisa belajar dan itu belajar kalau dengan keinginan sendiri dia akan belajar sendiri tanpa saya ngajari dia cari sendiri di YouTube tutorialnya bagaimana ya ini kunci dia gimana kunci saya malah nggak mudah mungkin di sini anak-anak banyak juga yang punya apa ya punya hobi apa untuk ngisi kegiatan coba lihat di YouTube itu banyak banget tutorial ya Mas Karel itu apa ya sukanya ya Mas Karel Aku bulu tangkis. bulu tangkis Ya sama baca Quran. Bagus baca Quran nah, kalau baca Quran itu kewajiban ya tiap hari paling tidak kita meluangkan waktu untuk baca Quran bagus sekali terus kalau untuk bulu tangkis kemungkinan cukup di rumah saja dulu ya Mas ya karya Mas Karel ya nggak bisa di luar rumah ya. Jadi mungkin hanya luas mungkin bisa punya halaman luas sama adiknya dulu apa sama ayah juga itu buat olahraga pagi itu bagus juga. Kalau Mbak Sasa itu olahraganya paling apa Mbak Sasa paling gerak-gerakan di garasi karena rumahnya kecil itu us.
Ya itu luar biasa sekali juga. Jadi tadi misalnya nonton acara di televisi ataupun nanti mengikuti di YouTube itu pun yang harus bisa untuk bermanfaat juga, nggih. Saya yakin di sini mungkin tadi berkaitan dengan hobinya yang tadi hobinya ada yang hobinya merawat binatang di sini kan? Ada ya? Ada yang punya kucing di rumah, ada yang punya apalagi peliharaannya biasanya? Ikan mungkin. Nah, itu Ikan koi. iya, ikan itu biasanya nanti juga ada gitu tutorial-tutorial di YouTube terkait bagaimana perawatannya. Mungkin itu juga termasuk kegiatan positif juga untuk mengisi misalnya ada waktu-waktu luang ketika di sela-sela pembelajaran daring. Itu ada yang mau diceritakan di sini, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga, teman-teman, mungkin Mas Farismi atau Mas Aidan. Mungkin Ada? Mas Faris punya pengalaman apa selama Untuk mengisi waktu di pembelajaran daring ya, Mangge? ya membantu mama itu juga bagus. Bantu kegiatan mama dalam artian kalau mama punya apa namanya usaha apa bantu itu juga untuk mengisi istilahnya kebosanan. Jadi mengalihkan kita pada pelajaran. Ada? Mas Faris? Mas Aidan? Ada? Teman-teman di sini biasanya untuk mengisi waktunya dengan apa, Nak? Untuk misalnya ketika bosan itu biasanya dilakukan dengan melakukan apa biasanya? Mas Adrian biasanya ngapain, Nak? Kalau misalnya pas habis pembelajaran, kemudian merasa bosan itu biasanya ngapain, Mas Adrian? Main bulu tangkis. Main bulu tangkis juga. Tadi guys dengan keluarga ya di rumah ya. Kalau Mbak Zia? Iya, Us. Biasanya kalau misalnya pas pembelajaran daring merasa apa namanya ada bosan tuh biasanya dilakukan apa? Apa, Us? Suaranya nggak kedengaran, Us. Oh iya, enggak apa. Oke, mungkin yang lainnya, Mas Kalau Arhan? saya memasak, Us. Siapa ini? Memasak Mbak Kalista? Ya. Nah, memasak juga nih, bagus nggih, memasak. Ada lagi yang lainnya? Kalau saya paling coba-coba bikin apa gitu. Bikin kerajinan nggih. Ya kadang masakan, kadang kerajinan, kadang nulis novel. Oke, tadi sudah disampaikan juga ya, sudah diberi Mama Mbak Syasha. Mungkin ada di sini yang main game itu boleh, Mama ya. Main game itu boleh, tetapi harus tetap tahu batasan-batasan karena mungkin ada juga ketika sampai larut malam itu bermain game, ketika pagi harusnya pembelajaran tetapi sudah sudah ngantuk ataupun itu untuk menghindari itu. Ada juga yang di sini seperti itu, ketika bermain game itu sampai larut malam, kemudian ketika paginya ngantuk, kesulitan untuk bangun pagi. Ada yang masih kesulitan untuk bangun pagi di sini? Ada? Alhamdulillah. Sebenarnya tidak ada, Mas. Insya Allah semuanya di sini di kelas 6 angkatan 17 ini luar biasa sekali, ya. Semuanya tidak ada kendala, insya Allah. Kemudian juga aktivitas-aktivitasnya tadi sudah disampaikan, ada yang bulu tangkis, kemudian ada yang memasak, membuat kerajinan, itu sudah luar biasa sekali. Nah, mungkin ini yang terkait tadi nggih untuk mengatur waktu dengan lomba, karena Mbak Syasha di sini kan tadi sudah saya sebutkan bisa sukses di kegiatan akademis di sekolah, menyelesaikan kegiatan sekolah dengan sangat baik, mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan baik, bahkan ketika hasil akhirnya juga bisa meraih nomor 1 di ujian sekolah maupun kelulusan, tetapi juga banyak prestasi-prestasi
non akademis ataupun prestasi yang dilakukan di luar sekolah. Itu bagaimana manajemen waktunya, Mbak Syasha? Biasanya udah tahu kan ya, jelas manajemen waktunya. Nah, manajemen waktunya itu kalau misalnya ada tugas dari sekolah itu segera diselesaikan. Jadi jangan menunda-nunda. Jadi kalau misalnya mendapatkan tugas lagi itu nggak menumpuk. Dan ya gitu. Nah, kemudian melatih diri untuk lebih disiplin, kerja cepat, kerja cerdas dan cepat. Nah, kemudian menghindari tabrakan antara aktivitas dan mempermudah semua urusan dengan cara membuat jadwal lomba. Jadinya dibuat jadwal dulu. Jadi kalau misalnya nanti lomba ini kapan mau, misalnya kan biasanya pakai deadline, ada deadline untuk mengirim video ya. Jadi nanti hari ini lomba apa gitu, kemudian besok nanti besok nge-record untuk videonya gitu. Jadi kadang-kadang juga di sela-sela pembelajaran daring, saya setelah Zoom saya merecord video untuk lomba gitu. Jadinya biar bisa dapat semuanya gitulah, Us. Jadinya dapat pelajaran yang di sekolah sama lomba gitu. Kecuali kalau misalnya untuk Zoom ya, mungkin kalau lomba Zoom itu memang nggak bisa kayak deadline-nya gitu ya. Jadinya memang mungkin waktunya sama, tiba-tiba ternyata misalnya lombanya Zoom-nya itu jam pagi, jadi jam 8. Mungkin kan pasti itu sudah mulai pelajaran ya Zoom-nya biasanya. Nah, biasanya boleh sih, nggak apa-apa izin sama US gitu. Komunikasikan dengan US ya, jangan lupa itu. Kalau misalnya nanti kelewatan sesuatu, tanyakan ke US-nya gitu. Jadi yang utama itu apa istilahnya ya, manajemen waktu ya US ya. Di sini kita tahu pentingnya manajemen waktu. Karena manajemen waktu itu dalam artian jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi anak-anak dituntut, istilahnya nggak dituntut ya, diberi tanggung jawab untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Pada saat itu juga, waktu itu juga US-nya ngasih tugas. Jadi saat itu juga dikumpulin. Kemudian melatih menjadi disiplin, tepat waktu itu tadi. Kemudian kerja cerdas istilahnya apa? Karena kita harus dituntut cerdas. Makanya sebelum mulai pelajaran kita harus belajar dulu agar kita mengerjakannya lancar dan cepat. Jadi tidak molor-molor waktu. Terus kemudian menghindari aktivitas yang tabrakan. Jadi dengan jadwal tadi ya. Dengan jadwal tadi kita akan tahu, oh mana ini lomba ini nanti videonya dikumpulkan jam segini, deadline-nya jam segini. Jadi paling enggak nanti setelah habis ini nanti buku. Kemarin itu pengalaman itu sampai kita tuh punya jadwal satu buku, terus satu buku ini isinya nomor 1, tanggal ini, jadwal ini, ada lomba ini, nanti ngumpulin video tanggal ini, deadline-nya jam segini. Terus nanti ada lagi itu sampai kadang 10 lomba. Jadi jadwal semuanya. Jadi dari situ kita tahu, oh nah nanti kan ada Zoom pagi, jadi nanti siang nanti ambil video ini ya, oh ya. Ya akhirnya jadi tertulis di buku. Jadi akan lebih enak. Dan kecuali kalau lomba yang mungkin secara langsung live ya, kan ada juga yang lomba live lewat Zoom, itu mau nggak mau kalau misal pagi itu tetap bertabrakan dengan pelajaran daring di sekolah. Nah itu saya minta ya Kak Syasha untuk berkomunikasi dengan ustadz dan ustadzahnya. Semua itu dengan komunikasi, jangan sampai cuma kita diam aja. Semua itu akan berjalan dengan komunikasi. Nah itu untuk anak-anak semuanya, kalau misalnya ada kendala atau misalkan tidak tahu, tidak kurang jelas apa yang disampaikan, mungkin kan pasti ada yang terputus-putus, misalkan Ustazah menjelaskan ini kadang
kadang itunya nggak kelihatan, mungkin kadang sinyalnya putus-putus. Coba sampaikan ke Ustadz, jangan diam aja. Jadi tetap disampaikan ke Ustadz dan Ustadzah agar beliau-beliaunya juga tahu kondisinya itu seperti apa gitu. Jadi anak-anak itu betul-betul tahu gitu loh. Jadi kita ada interaksi antara Ustadz, Ustadzah dan anak-anak semuanya. Jadi ada komunikasi, jangan sampai malu, jangan sampai takut sama Ustadz dan Ustadzah. Mereka itu baik-baik semuanya, sayang-sayang semua pada kalian. Kalau nggak sayang, nggak mungkin ini ada Zoom kayak gini. Itu tujuannya untuk apa? Agar anak-anak semua itu sukses. Ya. Nah itu yang saya tanamkan kepada Kak Syasha. Saya kasih tahu ya, Kak Syasha, itu tuh Ustadz-ustadzanya udah bekerja keras kayak gitu. Kamu harus menghargai, menghormati. Makanya kalau misalkan ada Zoom ini harus di-on-kan. Ini salah satu cara kita menghormati. Cara kita menghormati kepada Ustadz-ustadzah dengan cara kita memunculkan muka kita di Zoom. Jangan sampai kita off. Kalau misalnya ditanya, jawab. Mungkin kalau misalkan anak-anak semua, kalau misalnya ditanya mama, kalau diam dimarahin mama nggak, cobain. Bunda tanya, dimarahin nggak kalau ditanya terus diam? Ditanya mamahnya diam aja gitu, dimarahin mamahnya nggak? Pasti dimarahin ya Mbak Almira. Pasti dimarahin. Begitu juga kalau Ustadz dan Ustadzah misalkan Zoom begini itu, kalau ditanya diam aja, Ustadz dan Ustadzah sebenarnya juga, kok anak ini kok nggak anu ya. Nah, sedih. Kok anakku nggak jawab ya. Nah, itu kok aku nggak, apa aku anu ya, apa aku salah ya, kok anak-anak nggak bisa. Ya, itu tadi. Nah, dengan begitu kita harus menghormati Ustadz dan Ustadzah. Kalau ditanya harus jawab. Seperti juga kalau misalnya ditanya mama harus jawab. Begitu juga kalau ditanya Ustadz dan Ustadzah juga sebisa mungkin harus jawab. Kalau misalkan salah, nggak masalah. Salah itu nanti akan dikasih tahu sama Ustadz dan Ustadzah. Lah dengan kita menjawab, kita menjadi pede. Nah, kita akan menumbuhkan mental kita menjadi pede, berani, nggak akan takut-takut. Karena sering ngomong, nggak apa-apa, salah nggak masalah. Itu ya anak-anakku semuanya. Ya, sip. Kalian pasti bisa kok. Apalagi tadi saya, Bunda lihat pas pertama-tama kayaknya ada yel-yel. Sekarang dulu Kak Sasa kayaknya nggak ada ya Usia. Yang ada yel-yel pertama itu kelas apa tadi? Kelas PA-nya siapa? Semangat apa-apa itu tadi. Dulu Kak, hanya Kak Sasa yel umum mah, jadi kelas 6 itu yelnya. Oh ya, dulu secara semuanya ya, nah, itu nggak ada perwakilan. Kalau dulu nggak, mungkin ustadzah yang menyampaikan. Tapi kalau sekarang tuh, diminta anak-anak untuk menyampaikan. Nah, perwakilan satu siapa yang suruh memimpin lah, itu bagus. Jadi memunculkan mentalnya, jadi berani ngomong. Itu berawal dari situ, itu bagus. Jadi mungkin kemarin itu baru trial ya istilahnya ya, angkatan Kak Sasa ya. Jadi baru pertama kali alhamdulillah nanti mungkin bisa lebih baik dari pas waktu zamannya Kak Syasha. Alhamdulillah insya Allah nanti anak-anak semuanya insya Allah semuanya sukses, semuanya nilainya bagus dan mungkin lebih baik dari Kak Syasha, yakin itu. Amin. Oke, Mama. Jadi kan kegiatan hari ini juga itu sebenarnya juga untuk kita mengetahui. Jadi mungkin Mbak Syasha kan kemarin sudah mengalami selama 1 tahun mengikuti belajar daring. Mungkin dari Mbak Syasha selain berbagi pengalaman, nanti juga Mbak Syasha bisa memberikan masukan kemarin itu apa yang harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran, tentunya yang dengan tujuan bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi pengalaman yang Mbak Syasha kan kita juga dari Ustadz-ustadzah, dari teman-teman juga nanti akan banyak belajar dari yang sudah dilakukan oleh Mbak Syasha. Di sini kan tadi Ustadz Agus bertanya ini, siapakah yang memiliki target lulus dengan lulusan terbaik? Ada, silakan raise hand. Ada? Siapakah di sini yang memiliki target untuk menjadi lulusan terbaik? Ya, luar biasa sekali. 6, 7. 11, 15, 16, 17, 18,
Alhamdulillah ya, nah semuanya ini di sini punya target, punya tujuan untuk menjadi lulusan yang terbaik, baik di bidang akademisnya, karakternya, dan tentunya ini merupakan satu modal yang luar biasa nih, karena tadi bagi dari pesan dari Mama dan Mbak Syasha itu target itu adalah doa, ya. Alhamdulillah ini banyak sekali yang berpartisipan yang ingin menjadi lulusan yang terbaik. Mungkin ini terakhir manggil karena luar biasa sekali, tadi sudah dipaparkan detailnya dan lain-lain. Mungkin ada beberapa keyword atau kata kunci untuk sukses di kelas 6 dari Mbak Syasha ataupun dari Mama Mbak Syasha yang mungkin nanti bisa diadopsi ataupun bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik yang ada di angkatan 17 ini. Kiat Silahkan dari Mbak Syasha dulu atau Mama dulu? kiat sukses ya Us ya. Iya, mungkin ada beberapa kata kunci harus ini untuk kiat sukses di kelas 6. Oh iya, yang pertama apa ya? Disiplin. Nah, disiplin dalam artian harus tepat waktu, harus punya tanggung jawab. Karena tidak akan sukses kalau hanya bermalas-malasan, ya kan? Kita nggak akan mungkin sukses kalau cuma malas-malasan. Misalkan tidur daring apa itu Zoom, ikutan Zoom Rebahan. Seperti yang disampaikan tadi Us Retno, generasi rebahan ya, jangan sampai ya, jangan sampai. Sambil minum oke lah, sekali-kali minum enggak apa-apa, tapi jangan sampai sebisa mungkin jangan makan. Nah, itu menghargai ustadz dan ustadzah. Minum enggak apa-apa karena kita tetap harus butuh cairan di tubuh kita. Enggak apa-apa. Kita sediain minum di samping. Disiplin. Harus izin jangan sampai lupa, harus ada adab. Kalau misalkan kemana-mana itu pasti sudah disampaikan ke ustadz-ustadzah. Itu harus dilaksanakan. Kemudian berpikir positif. Berpositif istilahnya, aduh gimana ya? Kok susah ya? Jangan sampai punya pikiran negatif. Kita harus selalu berpikiran positif. Positive thinking itu harus. Misalnya kayak, aku kok nggak sehat ya? Jangan sampai, aku sehat. Nah itu. Aku nggak ini susah banget. Jangan sampai bilang gitu. Enggak, bisa. Ini bisa. Ini bisa dikerjakan asal kita berusaha keras. Pasti bisa. Pasti Allah akan selalu kasih jalan. Nah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu ya. Kemudian percaya diri. Nah, percaya diri seperti tadi. Misalnya ditanya pede. Misalnya ditanya jawab pede. Selalu dengan tadi kita belajar dulu. Otomatis kita akan menjadi pede. Akan menjadi lebih tahu lebih awal. Misalkan dari teman-temannya. Tapi kalau misalnya yang lain punya pikiran yang sama, ya bagus semuanya. Jadi semuanya pede bisa ditanya, semua mesti jawab rayahan. Berebut, yang mau jawab siapa? Sampai bingung. Itu asik sekali. Nanti ustadznya nanti bingung siapa ini saya pilih, karena semuanya tunjuk angkat tangan, resen semuanya pengen jawab semuanya. Itu mengasihkan sekali itu. Akan senang semuanya itu kayak itu. Karena semua anak-anak aktif, ya kan? Berani untuk berpendapat. Kemudian selalu mau belajar, ingin tahu. Ini kalau misalkan ada sesuatu harus ini gimana ya? Ya kita misalkan nggak bisa tanya ke kita coba searching. Kita cari di Google sendiri. Nah, karena kita sudah generasi teknologinya sudah canggih ya. Kita lewat Mbah Google, nggak apa-apa. Merdeka belajar. Ya, kita konfirmasikan ke juga. Kalau kayak ini benar enggak? Jangan sampai takut, jangan sampai malu untuk tanya ke Mbak Sasa juga gitu. Saya tanamkan jangan sampai kamu takut sama ustadz dan ustadzah, jangan sampai kamu malu ada apa-apa tanya Jadi saya sudah lepas. HP itu sudah lepas dari saya. Jadi sekali-sekali memang saya cek. Sekali-sekali kita sebagai orang tua tetap ngecek. Jangan sampai kita lost control dengan HP. Apa yang dia sampaikan ke siapa-siapa tetap kita kontrol. Karena anak-anak perlu tetap harus ada pengawasan. Kecuali nanti kalau sudah besar, kemudian sudah bisa mandiri istilahnya, tetap kalau sudah terdidik dari sekarang, tetap dia akan terus terang kepada kita. Tetap harus kita kontrol. Kemudian berani mencoba hal yang baru, berani mencoba. Kalau misalnya ada kompetisi ini, cobalah, enggak apa-apa. Kalah menang itu urusan yang
urusan nanti. Yang penting kita berani mencoba. Jadi kita berusaha untuk maksimal. Apapun itu harus berusaha untuk maksimal. Untuk masalah hasil nanti urusan yang di atas. Nanti Allah yang akan menentukan. Kalau kita ada keinginan kuat, insya Allah Allah akan kasih reward. Insya Allah itu akan kasih reward. Kemudian sabar. Misalkan gagal ikut lomba ini, kalah, jangan sampai putus asa. Jangan pantang menyerah, mencoba lagi mungkin keberuntunganku tidak di sini, mungkin di lain tempat. Insya Allah nanti Allah akan kasih kelancaran. Kemudian tadi tidak malu untuk bertanya. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah apa? Coba anak-anak, Bunda mau tanya, yang terpenting apa dalam hidup kita ini? Coba ada yang bisa jawab? Yang terpenting dalam hidup kita ini apa sih? Coba. Ada yang bisa jawab? Semuanya bisa menjawab ini ya. Di luar dari kegiatan daring, di luar dari kegiatan pembelajaran, apa sih yang terpenting dalam hidup kita ini sih? Apa coba? Cerita. Hah? Sukses dan berhasil. Apa Mas? Siapa tadi ya? Beribadah kepada Allah. Iya, pinter. Siapa lagi tadi yang lain? Ada lagi yang lain selain beribadah kepada Allah? Di lain pembelajaran dari Sukses dan berhasil. Sukses dan berhasil. Oke, semuanya baik ya, bagus. Udah berani jawab. Yang terbaik itu apa toh? Kita harus berbuat baik kepada sesama, ya kan? Berbuat baik kepada sesama. Jadi kalau misalkan ada temannya yang kesusahan, kita bantu. Itu yang terpenting anak-anakku. Allah akan memberikan kemudahan itu dari situ. Kalian belajar tekun tapi tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbagi. Berbagi itu istilahnya berbagi itu gantinya banyak sekali. Insya Allah Allah akan kasih itu tanpa misalkan kalian serajin-rajinnya, tapi kalau kita tidak berbuat baik, berbagi, rajin ibadah dan berdoa, insya Allah mungkin ya kelancaran itu tidak akan 100%. Yang terpenting adalah berbuat baik dan berbagi. Share ilmu, jangan sampai ilmu kita pegang sendiri. Ilmu kita punya ilmu, tetap kita share. Misalnya ada teman kita yang nggak bisa, saya ajarkan kepada Kak Sasa. Misalnya ada temannya yang nggak, misalkan takut bertanya sama, ada dulu tuh pengalaman, ada temannya Kak Sasa, ada yang nggak mau tanya sama, pas waktu Zoom ditanya ada yang nggak mudeng, suruh itu nggak tanya, tapi tanyanya kepada Mbak Sasa. Nah itu dengan begitu kita bisa share ilmu. Misalkan ini gimana caranya dapat itu gimana ya? Nah itu jangan sampai kita nggak mau share, kita harus saling share ilmu, kita harus saling berbagi. Jangan sampai ilmu itu cuma kita simpan sendiri. Ilmu itu kita sebarluaskan. Karena apa? Yang diterima Allah nanti itu apa tuh? Yang 3 itu ilmu yang bermanfaat. Terus apa lagi? Anak apa? Doa anak. Ilmu yang bermanfaat. Ada 3 itu loh. Orang tua. Soleh. Yang bermanfaat. Banyak menjawab tapi nggak diaktifkan mic-nya main ya. Oh iya, tapi saya yakin semuanya mesti tahu ya usia ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha, dan apa? Satunya lagi? Apa Us? Sedekah jariah. Itu tadi. Amal jariah. Amal jariah. Berbagi tadi. Itu ya Us ya. Cara Us ya. Kalau mungkin kita bahkan Mbak Sasha lagi, Mah. Mungkin saya pesan-pesan aja ya, Us. Pesannya itu jangan lupa untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk beribadah dan belajar. Jangan sampai menyesal di kemudian harinya. Kemudian jangan lupa untuk selalu rajin membaca Al-Quran. Ya paling tidak setelah maghrib lah beberapa ayat, tidak apa-apa gitu. Kemudian belajar dengan rajin ya.
semangat berprestasi meski belajar dari rumah. Yakin pasti ada jalan untuk sukses. Patuhi perintah orang tua, ustadz ustazah. Jangan pernah untuk putus asa. Selalu rajin cuci tangan ya, pakai masker kalau misalnya mau keluar, jaga jarak, dan jangan lupa untuk berdoa semoga Allah akan mempercepat pandemi ini agar bisa berlalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, luar biasa sekali. Teman-teman semuanya, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Mbak Syasha dan Bunda yang hari ini sudah memberikan banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Tadi kiat-kiat suksesnya juga sudah disampaikan kepada kita dari Bunda, mulai dari disiplin, tanggung jawab, percaya diri, berani mencoba hal-hal yang baru, kemudian juga harus berbuat baik kepada sesama. Mbak Syasha juga tadi yang sangat Ustazah garis bawahi adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu yang sudah kita lakukan itu kan tidak bisa kembali lagi, ya kan? Sehingga nanti kita yang masih ada waktu yang tersisa, kemudian apa yang akan kita rencanakan sehari harus kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Mbak Syasha dan Bunda. Luar biasa sekali ilmu dan sharingnya pada kesempatan hari ini. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak terbatas oleh waktu, insya Allah saya yakin ini diskusi ini akan tetap bermanfaat dan nanti juga akan bisa sampai seharian, Bunda. Asik ya, Us ya. Iya, karena luar biasa sekali pengalamannya ini, dan terus terang mungkin saya yang juga kemarin itu bersama dengan Mbak Syasha di tahun kemarin kan juga mungkin kalau belum mendengar dari Mbak Syasha seperti ini juga nanti dari kami pun juga mungkin belum banyak mengetahui bagaimana dari posisi anak-anak seperti itu. Jadi hari ini sharingnya dengan luar biasa sekali. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mama dan Mbak Syasha. Kalau tidak ada berarti nanti harus Ustazah tunjuk ini ya. Paling tidak 1 atau 2 anak itu mewakili apa yang didapatkan hari ini. Ada? Motivasi. Baik, motivasi. Dari Mbak Hasna itu yang didapatkan apa Mbak hari ini Mbak, dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Mbak Syasha? Bagaimana perasaannya tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Mbak Syasha? Termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Masya Allah. Ada lagi Mbak Hasna? Cukup. Ada yang lain? Selain dari Mbak Hasna tadi sudah luar biasa, dia termotivasi untuk menjadi lebih. Ada yang lain? Ada? Cukup? Mas Harel silahkan. Kira-kira dari kegiatan hari ini apa yang didapatkan Mas Harel? Bagaimana kiat-kiat memaksimalkan pembelajaran daring dan agar tetap sukses belajarnya, Us? Nah, ini pertanyaannya untuk Mbak Syasha dan Bunda. Ya. Ya, silakan Bunda. Bagaimana kiat-kiat dalam pembelajaran daring agar tetap sukses ini, Bunda? Syasha. Ya, Mbak Syasha atau Bunda, monggo silakan. Oh ya, sebentar. Saya rasa tadi mungkin sudah sebagian saya sampaikan ya untuk kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya 5T. Saya mengutip dari apa ya? Dari istilahnya siapa ya, lupa saya. Itu 5T. 5T itu satunya tepat waktu. Tepat waktu dalam artian apa, anakku? Tepat waktu itu kalau misalkan kasih Ustadz sama Ustadzah kasih jadwal jam segini, itu nanti Zoom ini lah harus tepat waktu, harus masuk sesuai dengan jadwal. Karena apa? Kalau misalnya nanti kita terlambat, tetap nanti akan ketinggalan materinya. Dan
nanti akan kita akan kesusahan. Istilahnya nanti malah harus tanya lagi di akhir pembelajaran. Itu harus tepat waktu ya, mengikuti jadwal yang disampaikan oleh Ustadz Ustadzah. Itu tepat waktu ya. Tahu ya, tadi siapa Mas Karel ya? Ya. Ya, Bun. Insya Allah tepat waktu terus ya Mas Karel ya. Ya, Bun. Alhamdulillah bagus. Mama juga kayaknya juga setia mendampingi. Saya yakin mamanya Mas Karel itu bagus, istilahnya mungkin mama-mama ayah bunda di sini saya rasa lebih punya kemampuan yang bagus, lebih hebat daripada mama saya cara mendidik anak. Nah, tapi ini saya cuma share untuk pengalaman ke Kak Syasha. Untuk yang kedua itu apa? Tenang ya. Tenang dalam artian mungkin di rumah itu mesti ada banyak gangguan. Mungkin ada punya adik, ada punya istilahnya yang nanti ngeriwihin, ada suara-suara itu. Lah nanti kita cari tempat yang nyaman, yang tenang di kamar lah. Kalau misalkan di ruang tamu ada gangguan sama adik-adiknya, kita cari tempat di kamar. Mungkin ayah bunda mesti sudah tahulah itu ya, mencarikan tempat yang baik dan nyaman untuk anak kita belajar daring. Nah, terus untuk yang ketiga adalah terampil. Nah, terampil di sini kita dituntut untuk apa, anak-anakku? Dari sini kita ambil positifnya. Dari pelajaran daring itu kita dituntut untuk bisa terampil untuk memainkan aplikasi yang dari HP, aplikasi istilahnya apa ya, macam-macam itu yang dari Ustadz ya. Ada Google Form, ada link, ya kan, ngirim file harus pakai link ini, ada Google itu banyak sekali. Lah dengan sendirinya anak akan bisa paham. Yang dulunya mungkin pas waktu pelajaran di luring di sekolahan nggak mudeng, tapi setelah kita ikut pelajaran daring, mau tidak mau anak akan bisa mengikuti dan bisa mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang diberikan dari Ustadz dan Ustazah. Itu jadi terampil. Nah, itu segi positifnya ya. Terus untuk yang keempat adalah teliti. Teliti dalam artian apa? Kita harus fokus setiap hari. Pelajaran yang dari Ustadz dan Ustazah itu harus diperhatikan. Jangan sampai pas pelajaran daring dia disambi-sambi. Ada misalkan disambi nge-game, disambi buka HP, disambi apa, jangan sampai. Kita fokus apa yang disampaikan Ustadz dan Ustazah. Kita misalkan dikasih pelajaran, kasih soal matematika, kita harus mengerjakannya teliti. Nah, teliti karena apa? Salah matematika kalau sudah salah ya udah salah, nggak bisa di nego, kecuali kalau misalnya pelajaran apa ya usia yang bisa dinego ya usia yang nggak bisa, yang nggak pastilah IPA mungkin pertanyaannya kurang itu mungkin nggak apa-apa. Misalkan jawabannya kurang mungkin toleransi ya, tapi kalau matematik nggak bisa, harus teliti, harus pasti benar, makanya harus fokus, harus teliti mengerjakannya, jangan sampai ada yang salah. Teliti ya, teliti tuh. Terus untuk yang kelima tadi ya, tadi ada 5 T. Tekun. Nah, tekun, harus rajin mengulang-ulang pelajaran yang kemarin. Jangan cuma pas waktu itu dikasih pelajaran udah tutup selesai, jangan. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai dari pelajaran kita buka lagi, kita ulangi lagi biar nyantol di pikiran kita. Jadi misalkan sewaktu ditanya nyantol, udah nyantol di sini, dengan sendirinya ditanya, ini negara ini itu ibu kotanya mana, langsung jegret, tahu ya kan, karena sudah nyantol. Ini pulau apa, ini gambar ini misalkan bentuknya gini, itu kayak Semar, itu pulau apa, Pulau Kalimantan, ya udah ya. Kalau bentuknya K itu apa, K kan Kalimantan, enggak, K itu Sulawesi, ya benar ya usia yang bentuknya K. Nah itu tekun. Jadi kita ulang-ulang lagi. Jadi jangan cuma sekali aja dikasih pelajaran jangan cuma sekali tutup buku udah ditaruh di bawah bantal.
tinggal tidur. Jangan. Oke. Itu ada 5T ya, Us. Baik. Ya, 5 tema tepat waktu, tenang, terampil, teliti, dan tekun. Luar biasa sekali. Baik, Mama, Mbak Syasha dan Mbak Sasa. Insya Allah untuk sharing hari ini kita cukupkan, walaupun nanti sebenarnya masih akan ada banyak lagi yang harus kita bicarakan. Mungkin nanti setelah ini banyak anak-anak ataupun wali murid yang akan WA ke Mbak Sasa mungkin ya, nanti untuk bertanya lebih lanjut lagi karena mungkin merasa belum cukup dengan kegiatan pada pagi hari ini. Maaf, Baik, Us. maaf. Us, maaf di sini terus terang saya bukan istilahnya seperti judulnya ya, sharing apa ya judul ya, Us ya? Sharing apa tuh? Tadi judul yang di flyernya itu apa sih? Sharing ya? Sharing motivasi deh. Motivasi. Di sini jadi Bunda cuma berperan sebagai sharing, istilahnya sharing pengalaman ya nakku dan Bunda, ayah Bunda semuanya, bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk harus seperti atau sama apa yang saya lakukan, enggak. Saya yakin ayah dan Bunda lebih hebat, lebih pintar dalam mendidik anak-anak semua. Jadi di sini kita cuma sharing, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menginginkan anak kita menjadi anak yang sukses. Tidak mungkin, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses. Jadi kita di sini sama-sama saling belajar gimana caranya anak kita lebih fokus dalam kondisi pandemi kayak gini. Kita harus selalu berdoa, selalu istilahnya berserah diri, bersabar, mengikuti pelajaran daring seperti yang disampaikan dari instruksi dari dinas maupun segala macam, kita ikutin saja, tetap semangat biarpun daring, tetap sesuai dengan istilahnya, sesuai dengan kegiatan sehari-hari seperti yang di sekolah, tetap bangun pagi, tetap pakai seragam, jangan lupa harus pakai seragam, biar kita auranya itu istilahnya tetap sekolah di sekolahan, biarpun cuma di rumah, tetap pakai seragam, biar kita lebih semangat lagi. Dan saya pesan di pandemi ini kita selalu jaga kesehatan, selalu berdoa, semoga kita semua diberi kesehatan ya. Kita nggak tahu karena virus itu nanti kapan berakhirnya kita nggak tahu. Terus dan kita juga nggak bisa melihat virus itu di mana. Kalau misalnya bisa, kita akan bisa suruh pergi, kita bisa istilahnya kita pukul-pukul gitu bisa. Tapi dengan ini kan kita nggak tahu virus itu kita di mana. Jadi makanya kita harus tetap berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Gitu, Us. Baik, terima kasih banyak Mama, Mbak Sasa dan Bunda. Untuk sharing kita hari ini luar biasa sekali pengalamannya. Tetapi karena keterbatasan waktu harus kita cukupkan sekian, Nanti misalnya ada teman-teman ataupun dari peserta yang ada di sini boleh tetap bertanya jawab via WA ataupun ustadz-ustadzah, nanti juga tadi sudah sesuai yang dipesankan, memang tidak boleh takut untuk bertanya karena nanti insya Allah dengan kita berani berkomunikasi dan kita juga dengan komunikasi yang baik, insya Allah kita akan bisa mencari solusi bersama. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak Syasha dan Bunda dan juga teman-teman semua untuk kegiatan pada hari ini. Tadi sudah ada pesan tepat waktu, tenang, terampil, teliti dan tekun, itu akan menjadi kita jadikan sebagai istilahnya bagian dari pedoman kita untuk sukses di kelas 6 khususnya untuk angkatan ke-17 ini. Baik, untuk kegiatan hari ini marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bunda Mbak Syasha dan juga Mbak Syasha yang setelah ini bisa melanjutkan aktivitas. Jadi tadi molor luar biasa banyak. Mohon maaf. Sudah. Ini tadi selesai dari mentoring SMP sebenarnya tadi kan jam 9 selesainya, tapi alhamdulillah tadi cuma tinggal info-info aja, makanya langsung setengah dan alhamdulillah bisa gabung dengan anak-anak semuanya. Nah, semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Syasha dan Mama. Baik anak-anakku sekalian, setelah ini nanti akan ada informasi dari Ustadz Agus, jadi jangan lihat terlebih dahulu, tapi untuk kegiatan
sharing pengalaman ini nanti. Sekian selanjutnya setelah ini saya kembalikan lagi waktunya ke Ustadz Agus. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustadz Agus. Oke. Baik, sebentar. Ini Ustaz tidak terlalu lama. Ya, apakah suaranya Ustaz terdengar sekalian? Halo? Dengar Us. Dengar Us. Ya, mohon maaf ya untuk Ustaz meminta waktu sebentar, hanya sekitar 5 menit ya, 5 menit nggak sampai 2 menit. Yang pertama